사실 여기엔 은밀한 비밀, 치트키가 있어. 이 세계, 소위 셀러브리티라 불리는 사람들 사이에. 좀 긴 얘기가 될 텐데 사건은 티가 났겠지? We are not supposed to be here. I didn't realize until now. Guess one more wrong letter, I'm a hangman. If you mess this up, you really let me down. You know that I'm afraid of tiny spaces. How could you leave me? Cerita dimulai ketika selebgram dengan 1 juta pengikut, So Ari, melakukan siaran langsung di media sosialnya. Kehadirannya yang tiba-tiba sangat menggemparkan publik karena sebenarnya dia telah meninggal dunia. Semua orang bertanya-tanya siapa dia sebenarnya, apa yang terjadi kepadanya, dan bagaimana dia bisa kembali. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, Ari berkata kepada penonton untuk menyiapkan camilan karena dia akan menceritakan kisah yang sangat panjang. Kisah tentang bagaimana dia bisa menduduki puncak popularitas sebelum kehidupannya berakhir tragis, dan rahasia gelap di balik dunia selebriti yang sangat mengerikan. Sebelum keluarganya bangkrut, Ari adalah anak konglomerat yang hidup bergelimang harta. Namun, sekarang dia bukan siapa-siapa selain gadis biasa yang hanya bisa fokus pada kehidupan nyata, bekerja keras menjadi sales produk kecantikan dengan upah yang pas-pasan. Ari tidak malu dan percaya bahwa roda kehidupan terus berputar. Sahabat Ari, Jongsun, sangat tertarik dengan kehidupan para influencer di media sosial. Dia selalu up to date dengan semua masalah yang sedang hangat dibicarakan. Salah satunya adalah kasus pertengkaran Bini Mom dengan mantan temannya sesama influencer. Bini Mom aktif berbisnis. Pengikutnya sekitar 300.000 orang dan dia tergabung dalam perkumpulan bergengsi yang dikenal sebagai Gabin Society. Karena kasus pertengkaran yang tengah dia hadapi membawa citra buruk, orang-orang di Gabin Society perlahan mulai menjauhinya. Gabin Society berisi beberapa influencer ternama dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda. Salah satu yang paling dihormati di antara mereka adalah Sihyun, seorang desainer fashion. Meski tidak bermain media sosial, dia punya pengaruh paling besar karena latar belakang keluarganya yang sangat hebat. Suatu hari, Ari menawarkan produk kecantikannya pada beberapa ART di rumah majikan mereka. Pemilik tiba-tiba pulang dan Ari terpaksa harus bersembunyi di dalam lemari, tidak menyadari bahwa saat itu dia datang ke rumah Sihyun. Setelah tidak sengaja melihat kehidupan Sihyun yang glamor dan koleksi pakaiannya yang mewah, ada sedikit rasa ketertarikan dalam diri Ari untuk memahami kehidupan para selebriti. Hingga suatu ketika, Ari secara kebetulan bertemu dengan teman sekolah lamanya, Minhee, yang sekarang menjadi influencer sukses dan tergabung dalam Gabin Society. Minhee mengira bahwa Ari semakin sukses, tidak menyadari bahwa dia telah bangkrut dan hidup susah. Kabar terakhir yang dia tahu tentang Ari adalah informasi bahwa dia pergi kuliah di Universitas Yale, Amerika Serikat. Ari tidak bermaksud untuk menutupi keadaannya, tapi temannya Jongsun, yang sangat terobsesi pada kehidupan influencer, memintanya untuk tutup mulut agar dia bisa terus berhubungan dengan Minhee. Minhee mengundang Ari ke pesta akhir pekan dengan harapan bisa membuktikan pada teman-temannya bahwa dia punya kenalan yang sangat hebat. Pada awalnya Ari menolak, tapi setelah mengingat kembali kenangan masa lalu ketika dia berteman dengan Minhee yang dulu terlihat menyedihkan, dia jadi penasaran apa yang membuat teman lamanya itu bisa begitu sukses sekarang. Ari akhirnya membuat akun Instagramnya sendiri dan dia menerima ajakan Minhee setelah mutualan dengannya. Ari menghadiri pesta dengan gaun mewah yang dia pinjam dari toko jahit milik ibunya. Secara teknis, gaun mahal itu milik orang lain dan Ari mengambil risiko untuk menggunakannya demi menghadiri pesta. Setibanya di lokasi, Ari dikejutkan oleh pria yang tiba-tiba menyentuhnya karena mengira bahwa dia adalah temannya. Tampaknya gaun yang dikenakan Ari tidak bisa dibeli oleh sembarang orang dan pria itu, Jun Kyung, pernah membelikan gaun yang sama untuk kenalannya. Ari yang marah mengancam akan melaporkan pria itu sebelum akhirnya dia masuk ke acara pesta di mana Minhee menyambutnya dengan bangga. Namun, gaya dan pengetahuan Ari tentang barang mewah tidak sebanding. Dia tidak bisa berkata apa-apa ketika para bintang bertanya kepadanya bagaimana dia bisa mendapatkan gaun mewah yang sangat langka itu. Merasa frustasi, Ari mengakui semuanya, berkata bahwa dia memang pernah berkuliah di Yale University, tapi tidak sampai lulus, dan sekarang dia hanya lulusan SMA. Minhee terkejut mendengar pengakuan Ari.
Dan keadaan semakin kacau ketika Bini Mom menerobos masuk ke acara pesta lalu menyerang Min Hee yang mencoba membuangnya dari perkumpulan. Dia sangat marah karena setelah semua jasanya untuk membesarkan nama Min Hee, dia justru mendapat balasan yang tidak pantas darinya. Di saat itulah, Ari akhirnya mengetahui alasan kenapa Min Hee bisa terkenal. Selama ini dia mendekati selebriti, meminjam ketenaran mereka, dan terus menempel seperti parasit sampai akhirnya bisa dikenal banyak orang. Panjat sosial. Melalui itulah, para influencer bisa membesarkan nama mereka. Siaran langsung yang dilakukan Ari menarik perhatian Gabion Society. Mereka takut Ari akan mengungkapkan rahasia terbesar yang selama ini berusaha mereka tutupi. Apakah Ari hantu? Mereka bertanya-tanya. Penontonnya terus bertambah dan Ari menanggapi komentar mereka secara real time, membuktikan bahwa siaran langsungnya bukan rekayasa. Bagaimanapun, Gabion Society berusaha melacak keberadaan Ari, begitu juga dengan aparat hukum. Melalui siaran langsungnya, Ari melanjutkan kisahnya saat menghadiri pesta pada malam itu. Dia mencoba masuk dalam pertengkaran, berusaha menyadarkan Bini Mom yang sombong dan arogan. Bini Mom yang tidak terima menyerang Ari, membuat gaunnya terkena tumpahan anggur dan terus menghinanya sebagai wanita miskin. Ari tidak peduli dengan reputasinya. Dia kembali menyerang Bini Mom dengan tamparan fakta, berkata bahwa tindakannya saat ini tidak akan mengubah apapun dan membuatnya semakin jatuh. Semua orang sekarang sudah tahu sikap aslinya di balik media sosial. Pada malam itu, dia hancur dan benar-benar terbuang dari Gabion Society. Sementara itu, Ari terlihat sangat berkarisma saat dia meninggalkan pesta dengan penuh percaya diri. Gaun bernoda yang dikenakan Ari pada malam pesta ternyata milik Sihyun. Harganya sekitar 130 juta dalam rupiah. Ari dan ibunya sangat malu ketika Sihyun datang ke toko jahit untuk memeriksa gaunnya, tapi dia menerimanya dengan baik dan berkata bahwa mereka tidak perlu membayar ganti rugi. Ari tidak suka berhutang. Dia menawarkan semua tabungannya dalam rekening dan berjanji akan membayar sisanya nanti. Tapi Sihyun menjelaskan bahwa dia jarang menggunakan gaun itu dan mungkin sudah seharusnya dibuang sejak lama. Namun dalam kilas baliknya ternyata gaun itu menyimpan kenangan indah. Reputasi Min Hee terancam setelah bertengkar dengan Bini Mom pada pesta malam itu. Dan pengikutnya berkurang cukup banyak. Bagaimanapun, Sihyun mencoba untuk tetap mendukungnya sebagai sesama anggota Gabion Society dan anggota lain mengikuti sarannya untuk tidak meninggalkan Min Hee demi menjaga nama baik komunitas. Sementara itu, Ari mendapat ratusan pengikut di Instagram hanya karena Min Hee mengikutinya. Dan pertengkarannya dengan Bini Mom menarik perhatian sebuah perusahaan konsultan terkemuka yang mengelola influencer, juga merupakan tempat yang membesarkan nama Min Hee. CEO perusahaan tersebut melihat potensi dalam diri Ari, sehingga dia berusaha mengontaknya untuk tawaran kerjasama, tapi Ari tidak tertarik. Setelah Ari menjelaskan semua latar belakangnya kepada Min Hee tentang bagaimana keluarganya bangkrut dan pekerjaannya sebagai sales produk kecantikan, Min Hee mengundangnya ke siaran langsung bersama Gabion Society. Dia membantu Ari mempromosikan produknya, seolah-olah dia terlihat begitu setia kawan hanya untuk memperbaiki citranya. Dia tidak mau dicap sebagai kacang yang lupa pada kulitnya setelah berselisih dengan Bini Mom yang membesarkannya. Ari merasa bahwa dia hanya dimanfaatkan, dan setelah siaran langsung dia bertengkar dengan Min Hee yang kemudian menghinanya habis-habisan, berkata bahwa dia hanya sales lulusan SMA dan seorang pecundang. Ari tidak pernah sepeduli itu pada perkataan orang lain, tapi melihat Min Hee yang dulu bukan siapa-siapa bisa sukses membuatnya merasa tidak nyaman. Dalam siaran langsungnya, Ari menjelaskan bahwa kehidupan dunia online dan offline tidak ada bedanya selama masih ada manusia. Dimanapun itu, followers akan selalu memberikan kekuatan bagi seseorang dan melalui ketenaran itu uang bisa dihasilkan. Tapi dalam dunia selebriti yang tidak diketahui banyak orang adalah siapapun bisa membeli followers dan menciptakan kekuatannya sendiri seperti apa yang dilakukan oleh Min Hee untuk mendapatkan kembali popularitasnya. Sampai sini memang mudah. Masalahnya adalah kualitas sama pentingnya dengan angka, yaitu berapa banyak selebriti di antara para pengikut tersebut, dan inilah yang menentukan kelas sosial para influencer. Ada banyak cara untuk merayu wanita, tapi Jun Kyung datang dengan cara yang benar-benar unik. Dia tertarik pada Ari pada pandangan pertama, terutama setelah melihat penampilannya yang berkarisma di malam pesta.
Jun Kyung menyerahkan dirinya ke polisi atas dugaan pelecehan saat dia menyentuhnya pada malam itu, hanya untuk bertemu dengan Ari yang akhirnya dipanggil ke kantor polisi. Kesal dan marah, Ari meminta polisi untuk menyelidiki kasusnya dengan serius, berharap Jun Kyung benar-benar jera atas perbuatannya. Setelah produknya dipromosikan oleh Min Hee melalui live streamingnya saat itu, penjualan kosmetik Ari benar-benar meningkat pesat. Dan secara diam-diam temannya mengunggah beberapa foto ke Instagramnya yang kemudian mengundang banyak perhatian netizen. Tawaran kerjasama terus bermunculan di DM, dan itu mulai menggerakkan hati Ari untuk terjun ke dunia media sosial. Dia datang menemui Seung Hyuk, CEO perusahaan konsultan sebelumnya, untuk meminta beberapa saran. Sebelum akhirnya dia dibawa untuk berdandan dan belajar tentang daya pikat yang sebenarnya sebagai influencer. Seung Hyuk menjelaskan bahwa Ari bisa mendapatkan hal selain uang, mulai dari sponsor, endorsement, dan exposure. Tentu saja jika followersnya sudah mencapai ribuan, ratusan, atau bahkan jutaan. Dengan dukungan yang tepat, Ari bisa menghasilkan miliaran uang per bulannya dan hidupnya akan jauh lebih mudah. Ari setuju untuk bergabung dengan perusahaan manajemen, membuat Min Hee tidak senang dengan ide tersebut, tapi dia tidak bisa melewatkan kesempatan itu untuk bekerja bersamanya dan saling menguntungkan. Pada awalnya, Ari mendapatkan ketenaran hanya karena Min Hee mengikutinya di Instagram. Tetapi orang-orang terus mengikutinya, membuktikan bahwa dia memiliki daya tarik yang luar biasa dan tak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan ribuan followers. Ciri khas yang dimiliki Ari adalah kecantikannya yang natural dan gaya berpakaiannya yang serba murah tetapi fashionable, yang kemudian menciptakan tren tersendiri. Di antara pengikutnya ada pengguna bernama BBB Famous, yang tampaknya punya niat khusus terhadap Ari dan mungkin berkaitan dengan cerita kematiannya. Selain Sihyun, Gabin Society secara alami membenci Ari dan menganggapnya sebagai ancaman. Ari adalah antitesis mereka. Dia menjadi populer karena pakaiannya yang murah dan tampil apa adanya. Tidak ada kepalsuan dalam citra yang dibuat dan itu membuatnya terlihat tulus juga menyenangkan. Sementara orang-orang di Gabin Society sudah terbiasa untuk tampil sempurna tapi penuh kepalsuan. Mereka terlihat ramah di media sosial, tapi di balik itu mereka hanya sekumpulan orang-orang egois yang bahkan tidak segan untuk menyikut temannya sendiri demi ketenaran. Gabin Society mengundang Ari ke acara fashion di mana dia bisa menjual koleksi pakaiannya. Sihyun sebagai penyelenggara menyambutnya dengan baik, tetapi Gabin Society yang lain mengejeknya, berkata bahwa pakaiannya terlalu murah dan menyuruhnya pergi. Ari yang kesal segera berkemas dan dia terjatuh saat mencoba pergi, membuatnya semakin malu karena menjadi bahan tontonan. Namun Jun Kyung muncul tepat pada waktunya dan segera membantu Ari berdiri dari lantai. Anggota Gabin sangat marah dan cemburu karena tampaknya Jun Kyung yang menjadi idola mereka justru berpihak kepada Ari. Jun Kyung adalah CEO perusahaan kosmetik terkemuka. Dia masih muda dan tampan. Keluarganya juga sangat kaya dan terhormat. Semua orang menyukainya, termasuk para influencer dan selebriti papan atas. Dan Ari baru mengetahui fakta mengejutkan itu. Setelah apa yang terjadi, Ari yang kesal membuat postingan mengejutkan di Instagram. Dalam captionnya, Ari menjelaskan bahwa dia tidak suka dengan like atau pujian berlebih di media sosial. Dia tidak mau pengikutnya menjadi dayang, pelayan, atau antek-antek yang memuja idola mereka bagaikan Tuan Putri. Sebagai tamparan, Ari meminta orang-orang untuk melakukan hal itu pada mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini, dia menyindir Gabin Society yang selalu haus akan perhatian. Postingan Ari mendapat banyak hujatan, terutama dari mereka yang sangat memuja Gabin Society. Followersnya berkurang drastis, tapi di samping itu, haters Gabin Society mulai berani menyuarakan pendapat mereka tentang perkumpulan tersebut yang pada dasarnya memang haus akan perhatian. Ari menemukan beberapa akun kebencian tentang dirinya, membuktikan bahwa fans fanatik Gabin mulai bertindak untuk membela putri mereka. Di tengah semua itu, Ari berteman dengan akun anonim BBB Famous yang membantunya memperbaiki citranya di hati netizen. Tidak lama setelah mereka berkomunikasi, entah bagaimana caranya, BBB Famous bisa menggerakkan orang-orang yang satu pemikiran dengan Ari dan mereka mulai bermunculan di forum online. Banyak di antara netizen yang ternyata tidak menyukai Gabin Society, sehingga mereka mulai memberikan dukungannya kepada Ari, membuat followersnya kembali bertambah.
Sementara itu, hubungannya dengan Jun Kyung terus berkembang. Melihat bagaimana Ari terus menghindarinya membuat Jun Kyung semakin penasaran dan dia membuat akun Instagram hanya untuk mengikutinya. Dia bahkan secara terang-terangan menjelaskan ketertarikannya terhadap Ari dan ingin mendekatinya. Ari sendiri membatalkan tuntutannya terhadap Jun Kyung karena tidak mau terlibat lagi dengannya dan dia jelas tidak punya perasaan apapun kepadanya. Sementara Ari mulai menjalani kehidupan barunya sebagai influencer. Desas-desus tentang dia berkencan dengan Jun Kyung mulai menyebar, membuat Gabin Society semakin geram dan kesal. Puncaknya ketika perusahaan Jun Kyung merilis kosmetik baru dan mengundang para influencer untuk memeriahkan acara peluncuran. Berbeda dengan Min Hee, Ari dibayar oleh perusahaan Jun Kyung untuk datang ke acara tersebut, membuktikan bahwa dia selebgram yang lebih berkualitas. Ari tidak pernah menyangka dirinya bisa berinteraksi dengan Yeonwoo, aktris yang sedang naik daun. Di samping itu, salah satu anggota Gabin Society, Sehee, merasa tidak dihargai ketika Yeonwoo mengabaikannya dan lebih tertarik kepada Ari. Kesal karena hal itu, Sehee menyerang Yeonwoo lalu merendahkannya, sementara Ari memperhatikan. Sehee yang arogan selalu merasa dirinya benar. Itu karena dia berasal dari keluarga terpandang, juga merupakan adik dari suami Si-hyun, seorang pengacara kondang yang cukup berkuasa di bidang hukum. Sebagai kakak ipar yang baik, Si-hyun segera melerai perkelahian Sehee ketika orang-orang mulai memperhatikannya. Kembali ke masa sekarang, di hari kedua siaran langsung, belum ada satupun orang yang mengetahui kebenaran tentang Ari dan bagaimana dia bisa kembali. Polisi tidak bisa melacak keberadaannya saat ini karena tampaknya dia menggunakan program khusus untuk menyembunyikan alamat IP-nya. Gabin Society semakin bingung. Mereka mencoba melakukan siaran langsung untuk memberikan klarifikasi, berusaha membantah semua perkataan Ari sejauh ini tentang kehidupan mereka yang munafik. Mereka berpikir Ari sudah sepantasnya untuk mati karena dia telah menghilangkan nyawa seseorang. Itu benar, aku telah membunuh seseorang, kata Ari dalam siaran langsungnya. Pengakuan itu menimbulkan banyak pertanyaan dan jumlah penontonnya semakin bertambah. Dalam ceritanya, hubungan Ari dan Jun Kyung tidak berjalan lancar. Karena terlahir sebagai orang kaya, Jun Kyung cenderung tidak memikirkan perasaan orang-orang di sekitarnya. Apa yang dia lontarkan dalam kata-katanya memang fakta, tapi cara dia berkomunikasi tak jarang membuat orang lain salah paham. Di satu kesempatan, Ari pergi ke rumahnya untuk makan malam, dan terkejut saat mengetahui bahwa dia hidup dalam kemewahan yang sangat ekstrim, di mana para pelayan hampir seperti budaknya. Jun Kyung menjelaskan bahwa dia sudah terbiasa dilayani sejak lahir, jadi dia berpikir semua orang mendapat perlakuan yang sama, tapi ternyata tidak. Meski begitu, dia merasa patut dilayani karena sudah membayar para pelayan dengan harga tinggi. Setidaknya, pelayanan itu adalah bentuk tanggung jawab mereka yang bekerja untuk konglomerat. Bagaimanapun, Ari merasa bahwa dunianya sangat berbeda dengan Jun Kyung, dan dia dengan tegas menolak ajakannya untuk berkencan. Jun Kyung tidak main-main dengan perasaannya. Semakin ditolak, semakin besar juga rasa sukanya terhadap Ari, dan dia tidak mau menyerah untuk mendekatinya. Sementara itu, Ari dan temannya menjalankan bisnis baru. Mereka membuat merek dagang sendiri dan menjual pakaian grosir. Ari punya selera fashion yang bagus, dan dia tahu beberapa hal tentang bisnis pakaian karena dulu keluarganya punya pabrik tekstil. Kombinasi itu semakin sempurna berkat kehadiran adik Ari, Du-song, yang baru pulang wajib militer. Dia cukup ahli di bidang IT dan mahir menggunakan software editing. Dengan semua hal itu, Ari memulai bisnisnya dengan cukup baik. Merek dagangnya yang dinamai Ari N perlahan mulai dikenal banyak orang. Masalah muncul ketika anggota Gabin Society, Angela, mengajak Ari untuk berdamai dengan Sehee dan member lainnya di perkumpulan. Ari menerima undangan Angela untuk datang ke sebuah klub karena ingin berdamai dengan para influencer lainnya. Namun, dia tidak pernah menyangka akan diundang ke pesta obat terlarang. Sehee yang hilang kendali mengambil foto dirinya bersama Ari yang masih terkejut dan dia mempostingnya ke media sosial. Di sisi lain, Jun Kyung bertemu dengan Si-hyun di restoran mewah. Ternyata mereka saling mengenal dan pernah menjadi sepasang kekasih di masa lalu. Di malam yang mengejutkan itu, Si-hyun melihat postingan Sehee di Instagram dan segera menjemputnya. Sementara suaminya, Tae-jun, kakak Sehee, segera menutupi kekacauan itu melalui koneksi dan kekuasaannya. Mereka tiba di klub ketika salah satu pengguna yang juga bekerja di tempat itu overdosis dan tidak sadarkan diri. Tae-jun menghentikan Ari yang ingin melapor dan dia menutupi semuanya dengan apik, menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya Gabin Society menutupi sesuatu.
Bagaimanapun, Si Hyun tidak bermaksud menutupi kasus itu, tetapi suaminya Tae-jun justru mengancam Ari dan menawarkan imbalan kepadanya jika mau merahasiakan apa yang terjadi. Ari menolak meski sebenarnya dia tidak benar-benar ingin melaporkan semuanya kepada polisi. Hanya saja dia tidak suka dibungkam dan diremehkan seperti itu. Tae-jun jelas memiliki banyak pengaruh dan dia tidak memiliki penyesalan apapun untuk menutupi keburukan keluarganya. Jun Kyung dan Si Hyun kecewa dengan perbuatan Tae-jun, berpikir bahwa apa yang dia lakukan sangat tidak terhormat. Karena sekarang Ari memegang rahasia Gabin Society, dia mendapat semacam kekuatan tapi itu juga membuatnya menjadi target. Sementara Ari memperluas bisnisnya dan memperkuat mereknya sehingga dia bisa sukses dengan caranya sendiri. Gabin Society bekerja sama untuk menjatuhkannya. Bisnis Ari ada di ambang kehancuran ketika toko grosir tidak bisa memenuhi permintaan barangnya, sementara dia harus segera mengirim pakaian-pakaian itu pada pembeli. Ari sudah memesan barang yang dia inginkan, tapi kemudian ada pihak yang mencurinya dan menjualnya dengan merek dagang lain. Keadaan ini memaksanya untuk menutup akun sementara, dan dia berusaha mengembalikan dana para pembeli. Dalang dibalik kejadian ini adalah Min Hee dan Yuri, orang yang cukup berkuasa di lini perdagangan tersebut, dan penjual grosir tidak berani menentangnya. Berkat bantuan akun anonim BBB Famous, ia mengetahui banyak hal tentang dunia influencer. Ari mendapat beberapa informasi tentang Yuri dan latar belakangnya yang mengejutkan. Kemudian dia datang menemui Yuri, menantangnya untuk bermain poker beresiko tinggi dan mengungkapkan rahasianya yang ternyata suka menjual diri pada pria hidung belang. Serangan fakta itu menjadi bukti bahwa Ari tidak segan untuk menunjukkan taringnya kepada siapapun yang menghalangi jalannya menuju kesuksesan. Dan keajaiban datang menghampiri Ari ketika dia bertemu dengan mantan pekerja ayahnya yang sangat loyal, Tuan Park. Saat ini, dia mengelola sebuah pabrik tekstil yang ia kembangkan dengan uang pesangonnya di masa lalu. Dan sebagai bentuk balas budi, dia siap membantu Ari untuk mempertahankan bisnisnya. Gabin Society yang sombong mengira bisnis Ari telah hancur, tetapi sebenarnya tidak. Dengan semua pengetahuan yang diperoleh dari akun anonim, Ari memikat Angela ke sebuah hotel dengan berpura-pura sebagai pria hidung belang yang menyewa jasa pemuas nafsu. Tampaknya Angela diam-diam sering menjual diri tanpa sepengetahuan suaminya, dan Ari memanfaatkan rahasia itu untuk balas dendam kepadanya karena telah menyeretnya ke pesta obat terlarang pada malam itu. Sebagai imbalan tutup mulut, Ari mengambil tiket Angela ke acara Balmain, fashion show bergengsi dari rumah model terkemuka. Dia melakukan semua ini agar bisa bertemu dan berteman dengan Choi Bom, salah satu model dan desainer ternama. Kemampuan berfashion Ari menarik perhatian Choi Bom dan akhirnya mereka saling terhubung. Selain mendapatkan foto selfie bersamanya, Ari juga mendapat dukungan untuk merek dagangnya dan itu memberikan dorongan besar. Sekarang, Ari bisa memproduksi pakaiannya sendiri melalui pabrik tekstil Tuan Park. Dia tidak perlu takut barangnya akan dicuri lagi, dan berkat bantuan nama Choi Bom yang sangat besar, bisnisnya kembali meroket. Tidak berhenti sampai di situ, Ari mengajak Jun Kyung untuk berkolaborasi dengan merek kosmetiknya. Pertemuan kerjasama mereka berubah menjadi sesuatu yang manis ketika Jun Kyung menunjukkan keseriusannya terhadap Ari dengan menciumnya. Hati Ari yang begitu keras akhirnya luluh, dan dia membalas ciumannya dengan penuh kasih, tapi belum sepenuhnya menerima pernyataan cinta itu. Roda kehidupan terus berputar dan Ari telah mencapai puncak permainan influencer. Wajahnya selalu terpampang di depan majalah dan dia selalu ada di karpet merah bersanding dengan para selebriti, membuat Gabin Society ketar-ketir. Bisnisnya berkembang pesat, sekarang dia sudah punya showroom fashionnya sendiri. Dia juga telah memindahkan ibu dan saudara laki-lakinya ke apartemen megah. Ari tidak mau akun Instagramnya dikelola oleh agensi dan dia tidak menerima endorsement sembarangan. Dia harus mencoba produknya sendiri sebelum diiklankan kepada publik demi menjaga kualitas dan nilai jualnya. Ini jelas mengurangi pemasukannya dan agensi, tapi Ari tidak peduli karena uang bukan prioritasnya lagi. Jongsun menyayangkan hal tersebut dan menawarkan diri untuk menggantikannya mengiklankan produk yang dia tolak selama ini. Namun Ari melarangnya dan memintanya untuk fokus membesarkan bisnis mereka. Jongsun patah hati mendengar perkataan Ari yang tampak meremehkannya, tapi dia segera menyadari posisinya. Pada titik ini, Ari mulai sombong, merasa bahwa dia ada di puncak popularitas. Hingga suatu ketika, Ari muncul di acara amal yang diadakan oleh Si Hyun di Klub Aragon, tempat di mana Sehi membuat kekacauan dengan pesta obat terlarangnya. Gabin Society hadir,
Tetapi sekarang mereka bukan pusat perhatian karena Ari telah merebutnya. Melihat bagaimana model ternama Choi Bom begitu akrab dengan Ari, membuat Gabin Society semakin panas. Ketika mereka terdengar menggerutu dan menghinanya, Ari mengonfrontasi mereka, berkata dengan sombong bahwa sekarang dia ada di level yang berbeda. Sehi yang kesal mengejar Ari, tapi kemudian dia terjatuh dan mempermalukan dirinya sendiri. Gaun sponsor yang dikenakan Ari terkena tumpahan anggur, dan dia dengan seenaknya berkata bisa membeli gaun itu untuk ganti rugi. Di saat itulah Ari menyadari bahwa dirinya berubah menjadi pribadi yang sombong. Namun, masalah yang sebenarnya muncul ketika korban overdosis dikabarkan meninggal dunia. Taejun mencoba mencari dokter untuk membuatnya bertahan hidup tetapi gagal, sehingga dia berusaha memanipulasi kematian itu sebagai tindakan mengakhiri hidup sendiri. Secara teknis, Taejun memang tidak bersalah karena semua kekacauan ini disebabkan oleh adiknya. Tapi pilihannya untuk menutupi kasus itu menjadi alasan kenapa dia patut disalahkan. Keadaan semakin rumit ketika anggota keluarga korban membuat keributan di klub Aragon, berusaha mencari informasi tentang kematian kakaknya yang dirasa janggal. Ini akan menjadi masalah besar terutama bagi Taejun yang ternyata sudah sering menutupi kasus kejahatan. Dan jika polisi benar-benar turun tangan, semua perbuatannya selama ini juga akan terungkap. Jun Kyung secara pribadi mencari tahu semua hal tentang korban pria overdosis dan bagaimana Taejun memanipulasi kematiannya. Dia melaporkan itu kepada Si Hyun yang sangat malu dan kecewa atas perbuatan suaminya. Jun Kyung meminta Si Hyun untuk tidak mencoba menanggung semuanya seorang diri dan meminta bantuan. Kepedulian itu menghidupkan kembali kenangan masa lalu di antara mereka. Dalam kilas balik, terungkap bahwa Jun Kyung lah yang memberi Si Hyun gaun mewah yang kemudian tidak sengaja dirusak oleh Ari pada malam pesta. Si Hyun selalu menyimpan gaun itu karena dia tidak sanggup membuang kenangan yang tersimpan di dalamnya, bahkan ketika dia akhirnya putus dan menikah dengan orang lain. Si Hyun meninggalkan Jun Kyung saat dia masih sangat mencintainya. Mereka berdua tampak bahagia bersama, tetapi sikap Jun Kyung yang terkesan dingin membuat Si Hyun salah paham kepadanya. Ketika keluarga Si Hyun mendorongnya untuk menikah dengan Taejun demi kepentingan politik, Jun Kyung tidak marah dan bersikap tenang seolah memahami alasannya. Dan ini secara tidak sengaja mendorong Si Hyun untuk menjauh, berpikir bahwa Jun Kyung tidak mau memperjuangkannya dan tidak mencintainya. Perpisahan itu menimbulkan luka di antara mereka karena berakhir dengan kesalahpahaman. Bagaimanapun, itu semua telah berlalu. Jun Kyung sudah merelakannya dan sekarang dia sudah jatuh cinta kepada Ari. Kesalahan terbesar Ari adalah mengabaikan akun misterius BBB Famous. Memang, dia tidak sengaja melakukan itu saat menutup akunnya untuk sementara, tetapi orang itu tidak terima dan berpikir bahwa Ari telah membuangnya. Keadaan menjadi rumit ketika kasus kematian di klub Aragon terekspos ke publik, membuat Gabin Society, Taejun, dan orang-orang yang terlibat untuk menutupi itu khawatir. Hal ini menjadi masalah bagi Ari di mana Taejun mulai mengincarnya, mengira bahwa dialah yang mengekspos berita tersebut. Jun Kyung yang menyadari ini memperingati Taejun untuk mengakui kebenarannya sebelum masalah semakin membesar dan merugikan banyak orang. Dia melakukan ini demi melindungi Ari, tetapi tampaknya Taejun tidak akan menuruti permintaannya dan hubungan mereka sebagai rekan bisnis mulai retak. Sementara itu, Ari tengah menyusun acara kolaborasi monumental dengan Zhang Wei, influencer asal Tiongkok dengan 38 juta pengikut di Weibo, di mana mereka berdua akan membuat siaran iklan langsung untuk menjual produk milik Ari. Pada awalnya, Ari merasa bahwa dia belum bisa memenuhi kebutuhan pasar Tiongkok yang sangat besar, tetapi Tuan Park berusaha meyakinkannya bahwa kolaborasi ini adalah kesempatan emas, sehingga dia akhirnya menerima tawaran kerjasama itu meski tampaknya bisnis tersebut sangat beresiko. Di tengah persiapannya menyambut acara kolaborasi, Ari mengetahui bahwa kasus kematian di klub Aragon jadi trending topik dan dia jelas terlibat karena fotonya bersama Sehi saat itu juga terekspos. Ari datang menemui Sehyun untuk membicarakannya, tapi dia diminta untuk tidak ikut campur. Sehyun tidak mau Ari mempertaruhkan bisnisnya dan hancur sementara dia sama sekali tidak bersalah. Sekarang Ari diberi pilihan untuk membela kebenaran atau mempertahankan karirnya dengan menutupi kebenaran itu. Fenomena ini seakan mengingatkan Ari tentang bagaimana dia menjadi sosok yang dia benci. Secara tidak sadar dia telah melakukan banyak hal busuk, mulai dari menjilat selebriti papan atas, mencari-cari kesalahan, bahkan membuat rencana untuk saling menjatuhkan. Dan kesuksesan yang dia peroleh melalui semua itu membuatnya menjadi pribadi yang sombong. Ari tidak mau ini terjadi kepadanya.
Tapi dia malah melihat temannya Jongsun sedang melakukan siaran langsung, mengiklankan produk yang selama ini dia tolak dengan bumbu kepalsuan, seperti yang biasa dilakukan para influencer sampah. Ari melarang temannya melakukan itu, tetapi Jongsun menafsirkannya sebagai bentuk hinaan, berpikir bahwa Ari meremehkan usahanya untuk menjadi terkenal di media sosial. Pikiran Ari sangat kalut ketika polisi akhirnya datang menemuinya untuk meminta keterangan terkait kasus kematian di klub Aragon. Tapi dia tidak langsung menjawabnya. Sampai akhirnya acara kolaborasinya bersama Zhang Wei dilaksanakan, dia mencoba untuk tetap fokus dan acara itu sukses besar, di mana dia berhasil menjual 1 juta produk dalam waktu singkat. Pencapaian ini sangat luar biasa, tetapi Ari tidak senang, mengingat bagaimana selama ini dia telah melanggar prinsipnya sendiri. Pada akhirnya, Ari membuat pernyataan kepada polisi tentang apa yang dia lihat di klub Aragon pada malam itu. Sebagian besar keputusannya didasari oleh rasa simpati terhadap Si-hyun. Ari percaya bahwa wanita itu orang baik, dan dia tidak mau membiarkannya menanggung semua kekacauan yang terjadi. Pada kenyataannya, Si-hyun terlibat dengan Gabin Society hanya untuk keperluan bisnis dan keterkaitan adik iparnya dalam perkumpulan tersebut. Tae-jun dengan segala kuasanya mulai bertindak. Dia segera menutup laporan yang diberikan Ari kepada polisi. Dia juga akhirnya tahu siapa yang pertama kali menyebarkan kasus kematian di Aragon ke internet. Pelakunya adalah Min-hee. Dia ingin menggunakan penemuan itu untuk menjatuhkan Ari dan Se-hee. Ini menjadi masuk akal karena dia tidak ikut ke pesta obat terlarang pada malam itu dan tidak terlibat dengan semua kekacauan yang terjadi. Namun, itu justru menjadi bumerang baginya karena kini dia harus berhadapan dengan Tae-jun yang sangat berkuasa. Akun BBB Famous yang merasa telah diabaikan oleh Ari kini berencana untuk menjatuhkannya. Dia menghubungi Se-hee beraliansi dengan Gabin Society dan menyusun rencana untuk balas dendam. Akun misterius itu membeberkan semua isi percakapannya dengan Ari selama ini untuk kemudian dimanipulasi oleh Min-hee, di mana dia menyusun kebohongan seolah-olah Ari adalah influencer munafik dan penuh kepalsuan. Ketika Ari membuat klarifikasi, Min-hee tiba-tiba melakukan siaran langsung, berkata kepada semua orang bahwa cerita kasus kematian di klub Aragon itu adalah rekayasa yang dia buat dan menegaskan bahwa dia melakukan itu karena diancam oleh Ari. Tampaknya ini adalah rencana yang dibuat oleh Tae-jun untuk menutupi kasusnya. Dia datang menemui Min-hee dan mengancam akan menjebloskannya ke penjara atas tuduhan penyebaran berita hoax. Dan ternyata suami Min-hee juga terlibat dalam bisnis ilegal. Sebagai imbalan untuk menyelamatkan mereka, Tae-jun meminta Min-hee untuk membuat pengakuan palsu dan melimpahkan semuanya kepada Ari. Dengan begitu, kasus kematian di klub Aragon hanya akan dianggap sebagai berita hoax dan Min-hee tidak akan disalahkan karena netizen akan menganggap Ari yang mendalangi semuanya. Dampak dari omong kosong ini adalah para haters yang akhirnya bermunculan untuk menyerang Ari secara online. Si-hyun segera mengetahui bahwa semua ini adalah rencana Tae-jun. Sayangnya dia hampir tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawannya. Beruntung Jun-kyung datang dengan gugatan. Dia mengambil langkah besar untuk melaporkan Tae-jun mewakili Ari, di mana dia akan menjadi saksi atas semua kasus kejahatannya. Jun-kyung dan Si-hyun memutuskan untuk membela Ari bersama. Sementara itu, Ari dibanjiri pengembalian pesanan dari orang-orang yang memboikot mereknya karena skandal yang terjadi. 1 juta produk dipertaruhkan dalam masalah ini, dan tinggal menunggu waktu bagi Ari untuk mencapai kebangkrutan. Jun-kyung mengirim SMS kepada Ari, mengatakan bahwa semua kekacauan ini akan segera berakhir. Namun, dalam perjalanannya menuju kantor polisi, Jun-kyung tiba-tiba tertabrak mobil, membuatnya terluka parah dan berakhir koma di rumah sakit. Tidak diragukan lagi, dalang dibalik kejadian ini adalah Tae-jun yang tidak mau kejahatannya terungkap. Sementara itu, Dusong yang ahli di bidang IT berhasil melacak akun kebencian yang telah menyakiti kakaknya secara online. Banyak orang yang akhirnya ditangkap polisi, dan ternyata salah satu di antara mereka adalah Jongsun. Ari bahkan belum tahu apa yang terjadi pada Jun-kyung, tapi hatinya sudah hancur berkeping-keping saat mengetahui dirinya telah dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Penderitaannya terus berlanjut ketika dia mendengar kabar bahwa Jun-kyung tidak punya banyak harapan untuk bertahan hidup. Ari menyesal karena selama ini dia terus mengabaikannya dan pura-pura menutup mata. Dan meskipun sudah terlambat, dia akhirnya menyatakan cinta kepadanya. 염치 없지만 좋아했어요. 나도.
cobaan datang bertubi-tubi. Tuan Park yang merasa bersalah kepada Ari karena telah mendorongnya ke dalam bisnis yang sangat beresiko, memutuskan untuk mati dan meninggalkan semua tanggung jawabnya. Namun, orang-orang malah menduga bahwa kematian Tuan Park disebabkan oleh tekanan yang diberikan Ari dan mereka menyalahkannya. Pada titik ini, Ari menjadi orang paling dibenci di dunia internet. Roda kehidupannya berputar kembali ke titik paling rendah dan dia menyalahkan dirinya sendiri. Ari berpikir bahwa jika sedari awal dia tidak mengikuti egonya untuk menjadi terkenal, mungkin semua kemalangan ini tidak akan terjadi. Kejatuhan Ari adalah keuntungan bagi Gabin Society, tetapi Si-hyun tetap bermasalah. Dia ingin menyelesaikan keterlibatannya dengan Taejun dan mengajukan gugatan cerai. Taejun membantah, berkata bahwa selama ini dia sudah menutupi kasus korupsi ayahnya sebagai politisi dan dia akan mengungkap semua bukti kesalahannya jika Si-hyun ingin bercerai. Si-hyun tidak gentar dan menganggap ini sudah waktunya bagi dia untuk mengutamakan dirinya sendiri. Karena tidak sanggup menahan semua beban yang menimpanya, Ari memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, tetapi Si-hyun merangkulnya dengan penuh kasih sayang. Si-hyun tahu bahwa Ari mungkin bersalah atas pilihan yang dibuatnya. Tetapi setiap orang yang terlibat juga bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan Ari tidak harus menanggung semuanya seorang diri. Namun, tampaknya upaya pencegahan itu tidak bertahan lama, karena pada akhirnya Ari meninggalkan dunia ini dengan menjatuhkan dirinya dari dalam mobil ke dasar sungai, dan dia secara resmi dinyatakan meninggal dunia. Begitulah bagaimana kisah hidupnya berakhir tragis. Kembali ke masa sekarang, hari-hari terus berlalu sejak Ari melakukan siaran langsungnya yang sangat menggemparkan publik. Kebangkitannya setelah berbulan-bulan dinyatakan meninggal menimbulkan banyak pertanyaan, tetapi orang-orang lebih tertarik pada konspirasi yang dia ungkapkan dalam siarannya. Sudah banyak hal dia ceritakan tentang sisi gelap dunia selebriti, terutama upaya Taejun dalam menutupi semua kejahatannya dan Gabin Society. Isu ini tidak luput dari perhatian media. Orang-orang mulai menuntut penjelasan dan mendesak polisi untuk bertindak. Bagaimanapun, polisi tidak bisa merespon semua tuduhan yang diberikan Ari dalam siarannya karena dia sudah dinyatakan mati. Tapi, salah satu detektif pernah menerima laporan dari Ari tentang kasus kematian di Klub Aragon yang kemudian ditutupi oleh Taejun saat itu. Laporan itu dianggap sah karena dibuat ketika Ari masih hidup, dan melalui laporan itu, polisi bisa menyelidiki kembali kejahatan Taejun. Pada akhirnya, tak peduli sebanyak apapun Taejun berusaha menutupi kebohongannya, kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Polisi mulai menangkap orang-orang yang terkait dengan Taejun, dan di saat yang sama, lokasi Ari ditemukan oleh unit kejahatan cyber. Kabar ini sepertinya sampai ke banyak pihak, salah satunya adalah Jun Kyung yang ternyata berhasil bertahan hidup. Dia lebih dulu tiba di tempat Ari melakukan siaran langsung. Dengan penuh harapan dia memang belum mati, tapi apa yang dia temukan sangat tidak terduga. Ternyata orang yang melakukan siaran langsung itu adalah Jong Sun dengan teknologi pemalsuan deepfake yang memungkinkan dirinya berperan sebagai Ari secara real time. Dia melakukan semua ini untuk menebus kesalahannya pada Ari. Alasan Jong Sun menghujat Ari di media sosial didasari oleh rasa cemburu. Melihat sahabatnya sukses membuatnya iri dan kebencian dalam hatinya muncul ketika dia diremehkan olehnya. Jong Sun mulai menghujat Ari melalui akun kebenciannya di Instagram, tapi pada akhirnya dia menyesali itu. Semuanya menjadi masuk akal kenapa selama ini polisi kesulitan melacak lokasi siaran langsung. Itu karena Dusong yang sangat ahli di bidang IT ikut terlibat dalam menyiapkan propaganda tersebut. Menurut pengakuan Dusong dan Jong Sun, semua ini adalah permintaan terakhir dari Ari sebelum dia mengakhiri hidupnya. Mobilnya ditemukan di sungai, tetapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Jong Sun dan Dusong menyerahkan diri mereka ke polisi atas kegaduhan yang terjadi. Misi mereka untuk mengungkap kebenaran sudah selesai, dan berkat semua itu, polisi bisa bergerak untuk menangkap Taejun. Dengan apa yang telah diekspos melalui siaran langsung, Gabin Society hancur total. Sehi ditangkap karena penggunaan obat terlarang dan keterlibatannya dengan kasus kematian di Klub Aragon. Min-hye yang bangkrut mencoba kabur dengan suaminya. Angela diusir oleh suaminya yang kecewa setelah mengetahui bahwa dia suka menjual diri. Sementara anggota yang lain benar-benar lenyap dari ketenaran. Taejun sekali lagi mencoba melepaskan diri dari tuntutannya, tetapi Jun Kyung tidak bisa membiarkan itu. Setelah lama ikut menghilang, dia menyiapkan serangan terakhir untuk menjatuhkan Taejun dengan cara membuat kaki tangannya berkhianat. Pada akhirnya, dia tidak berdaya dan terpaksa menerima kenyataan bahwa dirinya akan membusuk di penjara.
Satu hal yang tersisa dari kekacauan ini adalah identitas akun misterius BBB Famous. Selama ini, dia mengawasi kehidupan para selebriti sambil bekerja di panti pijat mewah yang sering dikunjungi Gabin Society. Di sanalah dia mendapat segala macam informasi tentang sisi gelap para influencer yang kemudian ia gunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan mereka. Motifnya didasari oleh iri dengki. Dia miskin dan muak melihat kehidupan mewah para selebriti yang tidak pernah menghargainya di tempat kerja dan memperlakukannya dengan hina. Identitas aslinya adalah Son Young. Munculnya siaran langsung tentang Ari membuatnya panik dan gelisah karena dia memainkan peran penting dalam kejatuhannya. Tapi satu hal yang membuatnya terkejut adalah fakta bahwa siaran itu juga dibuat untuk melacak keberadaannya dan orang yang menciduknya langsung adalah Ari yang ternyata masih hidup. Nyalinya seketika menciut dan dengan pikirannya yang pendek, Son Young memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri tetapi gagal dan dia kemudian ditahan. Ari menyiapkan aksi pembalasannya secara diam-diam bersama Si Hyun yang selalu ada dan menjadi sumber dukungan untuknya. Si Hyun mendapat akhir yang bahagia karena dia bisa menceraikan Taejun. Jun Kyung sangat bahagia ketika dia akhirnya tahu Ari masih hidup dan mereka kembali bersama. Jongsun dan Dusong dibebaskan. Bagaimanapun mereka sudah mengetahui rencana ini sedari awal dan upaya mereka untuk menyembunyikan Ari sukses besar. Ibu Ari adalah orang terakhir yang diberitahu soal rencana itu karena dia tidak bisa menjaga rahasia. Cerita berakhir ketika semuanya telah kembali, tetapi Ari memutuskan untuk meninggalkan gaya hidup influencernya. Meskipun banyak orang yang mendukung dan menunggu kehadirannya di media sosial, Ari percaya bahwa semua itu tidak sepenuhnya nyata dan manipulatif. Sebab semua dukungan itu bisa berubah dalam sekejap menjadi caci maki hanya dengan satu sentuhan omong kosong seperti berita hoax. Bagi Ari sekarang, kehidupan nyata lebih indah untuk dijalani meski tidak sempurna. Menjalani hidup hanya untuk memuaskan harapan orang lain sangatlah tidak berarti. Lebih baik dibenci apa adanya daripada dicintai untuk sesuatu yang bukan dirimu. Banggalah pada diri sendiri. Dan jangan malu dengan cara orang lain melihatmu. Percaya diri itu harus, tapi yang lebih penting adalah sadar diri. Lihatlah ke atas sebagai motivasi, bukan untuk jadi rendah diri. Dan lihatlah ke bawah agar lebih bersyukur, bukan menjadi takabur. Hanya ada dua pilihan untuk menghadapi masalah. Terus berjalan dan berhasil atau berhenti dan gagal. Ingatlah bahwa roda kehidupan selalu berputar. Ada kalanya kita berada di atas dan bahagia. Ada juga saatnya kita berada di bawah dan bersedih. Media sosial bukan tempat untuk lari dari kenyataan, karena seburuk apapun kehidupan di dunia nyata, itu akan menjadi fakta. Tidak ada yang lebih bodoh dari mereka yang suka mengurus kehidupan orang lain dan tidak memperhatikan dirinya sendiri. Mereka yang melakukan itu telah membuktikan bahwa dirinya bukan apa-apa dan tidak ada nilainya.